Hasil Charlton versus Chelsea. Debut manis Liam Rose Senior. Pertandingan Charlton versus Chelsea pada putaran ketiga Piala FA Cup 2025 hingga 2026 digelar di The Valley, Minggu, 11 Januari 2026. Kick-off pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Chelsea menang telak 5-1 atas Charlton Athletic dan memastikan tiket ke putaran keempat. Laga ini menjadi penanda era baru Chelsea bersama pelatih anyar Liam Rose Senior yang langsung diuji di kandang tim Divisi 2. The Blues tampil dominan dan menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 lewat gol Jorel Hato pada menit 45 Chelsea langsung mengambil kendali permainan sejak awal dengan penguasaan bola mencapai 80% pada babak pertama. Namun, efektivitas di sepertiga akhir sempat menjadi pekerjaan rumah meski peluang hadir lewat Jorel Hato, Jamie Gittens, dan Josh Acheampong. Chelsea menunjukkan respons matang ketika menghadapi tekanan setelah gol Charlton. Alejandro Garnacho berperan dalam proses gol ketiga sebelum Marc Guiu menghukum pertahanan lawan dari jarak dekat. Kemenangan di laga Charlton versus Chelsea ini menjadi langkah awal yang meyakinkan bagi Rose Senior. Namun, perjalanan panjang masih menanti di sisa semua kompetisi musim ini. Man of the Match Charlton versus Chelsea, Tosin Adarabioyo. Pertandingan Charlton versus Chelsea pada putaran ketiga FA Cup Piala FA 2025 hingga 2026 digelar di The Valley, Minggu, 11 Januari 2026, dengan kick-off pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Diwarnai penampilan apik Tosin Adarabioyo, Chelsea meraih kemenangan telak 5-1 atas Charlton Athletic untuk memastikan langkah ke putaran keempat. Laga ini menjadi awal era baru Chelsea di bawah arahan pelatih anyar Liam Rose Senior. Sejak menit awal, tim tamu menguasai permainan dan memaksa Charlton lebih banyak bertahan. Chelsea langsung menaikkan intensitas permainan selepas turun minum. Hasilnya terlihat pada menit ke-50 ketika Tosin Adarabioyo mencetak gol kedua melalui sundulan akurat. Tosin Adarabioyo menjadi salah satu figur paling menonjol sepanjang pertandingan Charlton versus Chelsea. Ia tidak hanya mencetak gol penting, tetapi juga konsisten menjaga lini belakang. Bek berusia 28 tahun tersebut memenangi 5 duel udara dan melakukan 2 tackle krusial. Akurasi umpannya mencapai 97%, angka yang memperlihatkan ketenangan dalam distribusi bola. Kontribusi Adarabioyo memberi keseimbangan antara kekuatan fisik dan ketepatan teknis. Perannya membantu Chelsea tetap solid meski Charlton mencoba bermain lebih langsung. Transfer panas, Chelsea siap jual Palmer, Man United siap beli. Kabar mengejutkan datang dari Stamford Bridge jelang bursa transfer musim panas. Chelsea disebut-sebut mulai terbuka untuk melepas salah satu aset terpenting mereka, Cole Palmer. Situasi ini langsung memancing perhatian banyak klub besar Eropa. Salah satu yang paling serius memantau perkembangan tersebut adalah Manchester United. Manchester United dilaporkan sedang mempersiapkan langkah besar untuk merekrut Cole Palmer dari Chelsea pada musim panas ini. Ketertarikan tersebut disebut sudah berlangsung lama dan kini mulai masuk tahap yang lebih serius. Menurut laporan Football Transfers, Setan Merah rela mengeluarkan dana masif demi memboyong playmaker timnas Inggris itu ke Old Trafford. Chelsea bahkan diklaim hanya mau melepas Palmer dengan bandrol di atas 90 juta pounds. Jika transfer itu terwujud, maka Palmer akan memecahkan rekor pembelian termahal Manchester United. Rekor tersebut sebelumnya masih dipegang Paul Pogba yang didatangkan dari Juventus dengan nilai 89 juta pounds pada 2016. Chelsea menang telak pada debut Liam Rose Senior. Statistik ungkap ketimpangan. Liam Rose Senior mengawali kiprahnya di Chelsea dengan kemenangan, di mana Marc Guiu mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, saat mereka dengan mudah mengalahkan Charlton Athletic 5-1 di putaran ketiga Piala FA. The Blues mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal di The Valley, tetapi dibuat frustrasi oleh Charlton di babak pertama. Jamie Gittens dan Josh Acheampong memaksa Will Mannion melakukan penyelamatan gemilang. Pertahanan Charlton jebol pada menit ke-4 waktu tambahan, ketika Jorel Hato mencetak gol pertamanya untuk Chelsea ke sudut atas gawang setelah sundulan Guiu yang kurang tepat sasaran. Dan hanya 5 menit setelah jeda, The Blues menambah gol kedua mereka. Dengan sundulan cerdik Tosin Adarabioyo dari tendangan bebas Facundo Buonanotte yang tidak memberi Mannion kesempatan untuk menepisnya. Charlton berhasil membuat gol 7 menit kemudian, ketika Miles Labourne menyambar bola rebound dari sundulan Lloyd Jones yang berhasil ditepis. Jorel Hato puji Liam Rose Senior usai Chelsea bungkam Charlton 5-1. Jorel Hato melontarkan pujian kepada pelatih baru Chelsea, Liam Rose Senior.
Usai kemenangan meyakinkan 5-1 atas Charlton Athletic pada putaran ketiga Piala FA. Bek muda asal Belanda itu menilai filosofi permainan Rossenior sangat sesuai dengan karakter skuad The Blues. Hato menjadi pembuka keunggulan Chelsea lewat gol spektakuler tepat menjelang turun minum. Ia melepaskan tembakan keras kaki kiri dari tepi kotak penalti untuk menaklukkan kiper Charlton, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama The Blues. Usai pertandingan, pemain berusia 19 tahun tersebut mengaku cepat memahami ide permainan sang pelatih baru. Meski waktu persiapan tergolong singkat, dia punya caranya sendiri dalam bermain sepak bola dan menurut saya itu cara yang bagus serta cocok untuk kami. Kami mengadakan banyak pertemuan untuk memahami bagaimana dia ingin kami bermain karena waktunya sangat singkat. Saya pikir hari ini kami menunjukkan apa yang dia inginkan, kata Hato. Liam Rossenior terpukau, pemain pinggiran bersinar untuk Chelsea. Liam Rossenior tak bisa menyembunyikan rasa puasnya usai mengantar Chelsea meraih kemenangan telak 5-1 atas Charlton Athletic di putaran ketiga Piala FA. Ahad, 11 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga debutnya sebagai pelatih kepala The Blues, Rossenior secara khusus melontarkan pujian kepada Marc Guiu. Chelsea sempat dibuat kesulitan hingga akhir babak pertama sebelum Jorel Hato memecah kebuntuan lewat gol indah di masa injury time. Gol tersebut menjadi titik balik yang membuka keran gol The Blues di babak kedua. Liam Rossenior mengaku sangat terkesan dengan kedalaman dan kualitas skuad yang dimilikinya. Meski begitu, ia secara khusus menyoroti performa Guiu yang tampil sebagai starter. Ketika saya bisa memasukkan pemain seperti Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto, dan Liam Delap, itu menunjukkan betapa kuatnya skuad kami. Tapi saya sangat senang dengan para pemain inti. Saya pikir Marc Guiu tampil luar biasa dan dia pantas mencetak gol. Ada banyak hal positif dari pertandingan ini, ujar Rossenior. Chelsea melakukan pembicaraan untuk merekrut bintang PSG senilai 87 juta pound. Pekan buruk Chelsea semakin memburuk ketika mereka mengalami kekalahan menyakitkan 2-1 melawan rival sekota Fulham di Craven Cottage. Tetapi laporan terbaru menunjukkan bahwa mereka sekarang mengincar bintang PSG. Menurut Liam Talk dan jurnalis Graeme Bailey, Chelsea secara rutin berhubungan dengan para perantara terkait potensi transfer pemain sayap Bradley Barcola. Klub asal London Barat itu tampaknya termasuk di antara 4 klub Liga Premier yang terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan perwakilan terkait masa depan pemain internasional Prancis tersebut. Barcola telah muncul sebagai kemungkinan nyata bagi Chelsea dalam beberapa pekan terakhir karena ia mempertimbangkan untuk pindah dari Parc des Princes. Pemain sayap itu sedang mengevaluasi masa depannya dalam jangka panjang di PSG di tengah pembangunan kembali skuad mereka, yang telah menciptakan persaingan yang lebih ketat untuk memperebutkan tempat di skuad Luis Enrique. Pihak Chelsea telah mengetahui bahwa ia mungkin akan tersedia selama jendela transfer musim panas, dengan para agen melakukan pekerjaan di balik layar dengan menghubungi calon pembeli. Raheem Sterling siap tinggalkan London demi kelanjutan karir. Raheem Sterling dikabarkan tidak lagi membatasi opsi klubnya hanya di wilayah London saat berupaya meninggalkan Chelsea pada bursa transfer Januari. Pada musim 2024-25, Sterling sempat dipinjamkan ke Arsenal dengan harapan bisa menghidupkan kembali karirnya di bawah asuhan Mikel Arteta, pelatih yang pernah bekerja dengannya di Manchester City. Namun, harapan itu tidak terwujud. Ia hanya mencetak 1 gol dari 28 penampilan bersama The Gunners sebelum akhirnya kembali ke Chelsea. Upaya mencari klub baru pada bursa transfer musim panas juga gagal. Alhasil, Raheem Sterling harus menerima kenyataan terpinggirkan sepanjang paruh pertama musim ini. Sebagai pemain yang telah mengoleksi 82 caps bersama timnas Inggris, Sterling diyakini akan meninggalkan Chelsea secara permanen sebelum jendela transfer ditutup. West Ham United dan Fulham menjadi 2 klub yang paling sering dikaitkan, terutama karena muncul anggapan bahwa Sterling ingin tetap tinggal di sekitar London demi keluarganya. Terima tawaran. Philip Jorgensen setuju dipinjamkan Chelsea di Januari. Kiper Chelsea, Philip Jorgensen dikabarkan telah menerima tawaran pinjaman jangka panjang untuk meninggalkan Stamford Bridge pada bulan Januari. Jorgensen hanya tampil sebagai starter sebanyak 5 kali dan sebagai pemain pengganti 1 kali di semua kompetisi selama musim 2025-26, yang menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya. Menurut laporan media Turki yakni Sabah, Chelsea menerima banyak minat terhadap kiper tersebut selama jendela transfer musim dingin. Laporan tersebut menyatakan bahwa Beşiktaş sangat ingin mengamankan kesepakatan pinjaman 18 bulan untuk Jorgensen sesegera mungkin. Selain itu, klub asal Turki tersebut dikabarkan ingin menyertakan opsi pembelian, meskipun belum jelas apakah itu wajib atau opsional. Dari sudut pandang Jorgensen, ia diduga tertarik untuk mengambil kesempatan bergabung dengan klub Super League 1 karena ingin menjadi pemain inti.
Beşiktaş saat ini memiliki rekor pertahanan terbaik ke-9 di klasemen Super League, dan tampaknya mengidentifikasi posisi penjaga gawang sebagai posisi yang perlu diperkuat.